T-minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery. NASA, nama yang identik dengan roket, bulan, dan tata surya. Tetapi sedikit yang tahu, pada periode awalnya, sebagian ilmuwan dan proyek yang terkait juga menyentuh studi di bawah permukaan air. Mengapa sebuah badan yang akhirnya terkenal karena luar angkasa tampak mundur dari eksplorasi laut dalam? Apa yang terjadi di era 1960-an dan 1970-an yang mengubah arah ini? Kamu akan temukan jawabannya di sini. NASA, pendahulu NASA, berdiri sejak 1915 dan NASA sendiri dibentuk lewat National Aeronautics and Space Act yang ditandatangani pada 29 Juli tahun 1958 mulai beroperasi 1 Oktober tahun 1958. Secara formal, NASA lahir sebagai lembaga penerbangan dan antariksa warisan ENAC 1915. Namun pada akhir 1950-an hingga 1960-an, program-program terkait tekanan, komunikasi jarak jauh, dan penginderaan jauh satelit remote sensing membuat peneliti NASA berkolaborasi dengan ilmuwan laut. Contoh nyata, penggunaan pengamatan satelit untuk memantau suhu laut dan arus teknologi yang berkembang pesat sejak akhir 1960-an. Di sisi lain, Badan Khusus untuk Oceanografi Modern NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration baru dibentuk pada 3 Oktober tahun 1970, mengkonsolidasikan banyak fungsi nasional terkait lautan dan atmosfer. Alasan utama bukan penemuan menakutkan di laut, melainkan perubahan prioritas kebijakan dan dana. Pada awal 1960-an, Presiden John F. Kennedy menetapkan target ambisius untuk mendaratkan manusia di bulan, sebuah komitmen besar yang memuncak pada program Apollo 1961 sampai 1972 dengan pendaratan Apollo 11 pada 20 Juli tahun 1969. Pemerintah lalu mengalihkan sumber daya besar ke program antariksa sebagai simbol kapasitas nasional. Sementara itu, eksplorasi laut berlanjut, tetapi lebih banyak dipimpin oleh lembaga lain seperti NOAA, universitas, dan angkatan laut. Ringkasnya, NASA tidak menemukan sesuatu dan menutupinya. Mereka berubah peran dari eksperimen teknis yang juga relevan untuk laut, menjadi badan yang mendedikasikan sumber dayanya untuk menjelajah ruang angkasa pada era 1960-an dan 1970-an. Eksplorasi laut dalam tidak berakhir, ia berlanjut lewat lembaga dan ilmuwan lain. Namun kedalaman samudra tetap menyimpan rahasianya sendiri, lebih gelap, lebih sulit diakses, dan di banyak hal, sama sulitnya dipahami seperti ruang angkasa. Jadi, apakah semua misteri sudah terjawab? Belum? Dan itu mungkin bagian dari alasan mengapa kisah laut dalam selalu mampu menarik imajinasi kita. Silahkan share video ini jika bermanfaat bagimu. Jangan lupa komen jika kamu ada pertanyaan atau revisi mengenai informasi yang saya berikan. Have a nice day!